Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab yang keempat, ayat 15 hingga ke-24 yang bertajuk Penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita baca dari ayat yang ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Petikan ini adalah sambungan dari petikan yang sebelumnya, di mana Yesus sedang berbicara dengan seorang perempuan Samaria dekat perigi. Yesus menawarkan air hidup kepada perempuan Samaria itu. Namun, perempuan Samaria itu memikirkan keperluan fizikalnya. Dia tertarik kepada apa yang Yesus tawarkan dan memintanya supaya dapat meringankan hidupnya tanpa perlu lagi dia datang ke perigi untuk menimba air. Nah, Yesus akan menyadarkan perempuan itu bahwa keperluannya bukan yang fisikal, tetapi lebih daripada itu. Jadi soalannya edisi ini, yang pertama, bagaimana Yesus menyadarkan perempuan Samaria tentang keperluannya atau kebutuhannya untuk bertaubat. Yang kedua, perempuan Samaria itu mungkin tidak rasa selesa karena Yesus tahu tentang kehidupannya. Nah, bagaimana perempuan itu coba mengelak perbualan itu dan bagaimana Yesus membawanya kembali kepada keperluannya untuk bertaubat. Dan soalan ketiga, Allah itu roh, bagaimana kebenaran ini dapat membuat kita menjadi penyembah yang lebih benar. Mari kita lihat soalan yang pertama, ya, bagaimana Yesus menyadarkan perempuan Samaria tentang keperluannya atau kebutuhannya untuk bertaubat. Nah, dalam ayat 18 ini, Yesus mendedahkan kehidupan pribadinya. Nah, Yesus mengatakan begini, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Perempuan Samaria itu pernah memiliki 5 suami. Nah, kita tidak tahu ataupun diberitahu apa yang terjadi kepada bekas suami-suaminya. Mungkin dicerai atau mungkin sudah mati. Tetapi dari kehidupannya sekarang yang tinggal dengan lelaki yang keenam, yang Yesus tahu bukan suaminya,
Kita tahu sedikit sebanyak tentang latar belakang kehidupan perempuan ini. Nah, perempuan ini menjalani hidup yang kurang bermoral dan memalukan. Dan ini mungkin menjelaskan kenapa dia datang ke perigi seorang diri untuk menimba air, ya, supaya mengelak diri dari diumpat atau disindir. Yesus mau selamatkan perempuan itu. Amin. Ya, Yesus menawarkan air hidup yang dapat memuaskan hidupnya. Bukan apa yang dunia atau manusia dapat tawarkan. Tetapi air hidup dari Yesus yang dapat memuaskan perempuan itu dan membawanya kepada hidup kekal. Tapi Yesus harus menyedarkan perempuan tentang kebutuhannya untuk mengubah hidupnya. Kalau ia mau menerima hidup baru yang Yesus janjikan. Amin. Perempuan itu harus memilih sekarang. Sama ada mau terus hidup dalam kehidupan yang tidak bermoral, atau hidup mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias dan penyelamatnya. Jadi sekarang soalannya kedua, perempuan Samaria itu mungkin tidak rasa selesa karena Yesus tahu tentang kehidupannya. Jadi sekarang bagaimana perempuan itu coba mengelak perbuatan itu dan bagaimana Yesus membawanya kembali kepada keperluannya untuk bertaubat. Nah, perempuan Samaria itu coba mengubah topik perbualan utama Yesus dengan mengungkitkan isu tentang tempat penyembahan. Sudah keluar topik. Walau bagaimanapun, Yesus terus berbual dengan perempuan Samaria ini. Inilah yang membezakan orang-orang Yahudi dan Samaria. Orang-orang Yahudi mengatakan tempat penyembahan yang benar adalah Yerusalem. Orang-orang Samaria pula mendakwa bahwa tempat penyembahan bagi mereka adalah di atas sebuah gunung. Seperti mana yang diarahkan oleh nenek moyang mereka. Perempuan Samaria ini telah mewarisi dan mengikut tradisi-tradisi nenek moyang yang tidak dapat menyelamatkannya. Seperti mana yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 ini. Nah, tambahan lagi, tradisi-tradisi penyembahan yang diamalkan orang-orang Samaria juga sudah dicampur dengan unsur-unsur pagan. Ya, karena campuran mereka dengan bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam ayat 22 ini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Namun yang lebih pentingnya bukan tempat penyembahan, tetapi hati penyembah itu. Yesus memberitahu perempuan Samaria itu bahwa jika dia seorang yang benar-benar penyembah Tuhan, maka dia harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Penyembahan yang benar harus datang dari hati yang benar. Tempat penyembahan bukan lagi persoalan utama. Nah, begitu juga bangsa seseorang itu tidak lagi menjadi pemisahan cara penyembahan itu. Sama ada dia Yahudi kah atau bukan Yahudi kah, semua bangsa adalah sama dan disatukan di bawah Yesus sebagai kepala. Amin. Ya, Tuhan menghendaki semua orang menyembahnya dari hati dan hidup yang benar. Itulah sebabnya perempuan Samaria itu mesti mengubah hidupnya supaya dapat menjadi penyembah yang benar. Nah, lebih-lebih lagi tubuh kita sekarang, ya saudara, tubuh kita sekarang adalah rumah Tuhan di mana tinggalnya roh Tuhan. Ya, dengan itu kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ya, penyembahan kita juga harus dalam
kebenaran. Yaitu kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Mengenal siapa yang kita sembah. Ya, penyembahan kita hanya sedalam mana kita mengenal Allah. Yaitu semakin saya mendalami firman Tuhan, semakin saya belajar kebenaran tentang Allah, semakin saya dapat rasa dibawa lebih dekat kepada Allah. Dan ini membuat ibadah dan penyembahan saya menjadi lebih bermakna. Haleluya. Jadi penyembahan kita itu adalah sedalam mana kita mengenal Allah. Jadi saudara, penyembahan kita harus berakar dalam kebenaran. Jangan sekadar berdasarkan emosi, berdasarkan perasaan atau ikut-ikutan saja seperti perempuan Samaria itu. Ya, sehingga kita tak tahu apa yang kita lakukan. Kita tidak tahu apa yang kita nyanyikan. Lirik lagu yang kadang-kadang tidak berasaskan doktrin yang benar pun kita tidak sadar itu. Dan ini sangat bahaya. Sebab penyembahan yang tidak menurut kebenaran akan menjadikan kita penyembah-penyembah berhala, bukan penyembah Allah yang benar. Jadi sangat penting untuk kita tahu kebenaran dari firman Tuhan. Kita mesti mengenal Tuhan supaya kita dapat menjadi penyembah Allah yang lebih sungguh-sungguh. Amin. Yang ketiganya, Allah itu adalah roh. Bagaimana kebenaran ini dapat membuat kita menjadi penyembah yang lebih benar? Ya saudara, Allah itu roh dan dia ada di mana-mana. Dia adalah maha tahu. Allah itu maha hadir. Allah itu maha kudus. Nah, oleh karena itu, penyembahan haruslah rohani dan bukan sekadar mengikut tradisi ke upacara ibadah ke atau sesuatu cara penyembahan yang tetap. Semua atau cara atau upacara agama ibadah itu tidak akan berkenan kepada Tuhan sekiranya kehidupan seorang penyembah itu masih hidup dalam dosa dan tidak kebenaran. Begitu juga penyembahan tidak akan berarti jika hanya dari bibir dan bukan dari hati yang benar yang masih hidup dalam dosa. Yesus pernah menegur orang-orang agama mengatakan dalam Matius 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Wow, saudara, ayat ini memberi kesan yang sangat besar kepada ibadah saya. Sebab ayat ini sentiasa mengingatkan saya untuk mencari Tuhan dari hati. Bukan sekadar menunaikan suatu tanggung jawab agama. Oh, saya sudah baca Alkitab pagi ini. Saya sudah baca. Tapi apa yang saya belajar? Tak tahu. Yang penting sudah baca. Itulah menunaikan suatu tanggung jawab saja. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Kita boleh saja datang ke gereja setiap minggu, angkat tangan menyembah Tuhan. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Kita boleh saja membuat saat teduh setiap pagi. Ya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Kita boleh saja memberi uang persembahan dan persepuluhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Kita boleh saja buat pelayanan, mengajar di sekolah minggu, buat ushering, menyambut tetamu, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ya saudara, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab itulah penyembah-penyembah yang dikehendaki Tuhan, yang dicari Tuhan. Penyembahan bukanlah semestinya tetap di satu tempat atau hari dan waktu yang tertentu. Hidup kita, saudara, hidup kita adalah penyembahan
kepada Tuhan. Segala yang kita lakukan adalah penyembahan kepada Tuhan juga. Dalam Kolose 3 ayat 17, Paulus berkata begini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itulah penyembahan. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya saudara, segala yang kita lakukan adalah penyembahan kepada Tuhan. Maka setiap waktu 24 jam adalah penyembahan kepada Tuhan. Jadi penyembahan kita bukan lagi suatu ibadah yang kita lakukan pada hari Minggu saja. Semasa kebaktian di gereja. Itu pun hanya sekali seminggu. Tetapi penyembahan kita kepada Tuhan haruslah penyembahan setiap hari. Setiap waktu. Yaitu penyembahan kita itu adalah berterusan. Penyembahan yang berterusan. Ya, sebab kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Menjaga kekudusan hidup. Dan melakukan apa yang memuliakan Tuhan. Itulah dia ibadah kita yang sejati. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau Allah yang termulia, tertinggi, dan yang teragung. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Dapat kami mendengar dan belajar firman-Mu. Kami diingatkan tentang cara penyembahan yang berkenan kepada Allah. Penyembahan yang sejati. Bukan sekadar ibadah yang kami lakukan di gereja. Tetapi adalah kehidupan kami. Apa yang kami ucapkan. Kata-kata kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, semuanya adalah penyembahan. Oleh kerana tubuh kami adalah bait Allah, di mana roh Allah diam dalam kami. Maka kami juga harus jaga kekudusan hidup, supaya hidup kami dapat dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya Bapa, inilah yang kami inginkan dan harap dapat lakukan. Sesuai dengan firman kebenaran-Mu, agar hati kami tidak jauh dari Tuhan ya Bapa. Hati kami tidak jauh dari Tuhan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang telah kami belajar hari ini. Supaya kami benar-benar dapat menjadi penyembah-penyembah yang dikehendaki dan berkenan kepada Allah Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.